pembelajaran hari ini. Oke. Buku sains page 74. 74. Silakan dibuka dulu bukunya. Oke. 74. Kita mulai saja ya. Karena sudah pukul 10:31 menit. Oke, sediakan pensil. Topiknya adalah materials and objects around us, ya. Keeping safe. Oke, keeping safe, materials and objects around us. Unit 8. Temanya ke-8. Oke. Kita langsung saja perhatikan dulu gambar, ya. Look at the picture. Kira-kira ini gambarnya sedang kondisi yang berantakan sekali ya. Mau gambar A atau gambar B. Ini anak-anaknya sedang bermain namun kondisinya berantakan dan berbahaya sepertinya. Karena di sini ada kitchen, dapur ya. Dimana kalau dapur itu kan banyak barang yang memang tidak boleh disentuh oleh anak-anak. Misalnya saja kompor ya. Kemudian pisau atau bahan-bahan yang memang berbahan gelas ya atau kaca. Itu hati-hati untuk anak-anak. Tapi di gambar ini banyak yang mau kita pecahkan masalahnya. Nah, oke. Then answer the questions that follow. Oke, langsung saja kita bahas ya. Kita bahas untuk pertanyaan pertama. Write down objects that are made from 3 different materials. Benda-benda yang terbuat dari 3 bahan yang berbeda. Kita cek dari gambar di atas ya. Tuliskan benda-benda yang terbuat dari 3 bahan yang berbeda. Dari gambar ini bisa kita lihat benda yang terbuat dari bahan, misalnya bahan apa? Bahan kaca, bahan kayu, bahan plastik, bahannya seperti logam, benar ya? Nah, kita tulis aja 3 bahan, kemudian nama ya, nama bahannya apa, nama bendanya apa, terus terbuat dari bahan apa gitu ya. Langsung saja misalnya untuk material kita kasih nama saja teapot. Teapot itu adalah teko. Di gambar bagian B ini gambar teko ya, teapot. Nah, teapot ini terbuat dari bahan atau material apa? Nah, teko itu kita kalau di rumah teko tempat air minum itu terbuat dari bahan metal. Metal itu istilahnya logam. Ya, logam. Kamu tulis di buku kamu ya. Untuk bagian B, material bahannya adalah cloth. Kenapa cloth? Karena anak-anak menggunakan pakaian, ya. Kita ambil contohnya adalah cloth. Object made from it, pabrik. Pabrik itu adalah kain. Jadi baju yang kita pakai itu terbuat dari bahan kain. Oke, kemudian yang terakhir adalah
Materialnya bookcase. Bookcase itu apa, Miss? Rak buku. Nah, ini ada rak buku, tapi rak bukunya juga tidak rapi ya. Ini di sini, ini adalah gambar rak buku. Jadi bendanya atau bahannya rak buku, object made from it, terbuat dari apa rak buku ini? Dari wood, kayu. Misalnya meja belajar kamu, Darel, terbuat dari kayu. Nah, ya. Jadi ini aja bisa ambil dari gambar yang telah kita lihat atau kita perhatikan gambar ini ya. Silakan diisi. Untuk yang soal kedua ya, write down 2 unsafe things the children are doing that could cause accident ya. Tuliskan 2 hal ya, 2 hal kira-kira yang tidak aman, unsafe. Kita kan topiknya kan begini, keeping safe, tetap aman ya. Nah, ada pertanyaannya mengenai write down 2 unsafe. Tuliskan 2 hal atau kegiatan yang tidak aman ya, yang dilakukan oleh anak-anak ya, yang dapat menyebabkan cause accident, kecelakaan. Karena apa? Karena mereka tidak teliti atau tidak hati-hati menyentuh atau memegang benda-benda yang terbuat dari kaca atau misalnya bahan yang tajam, pisau misalnya, tidak hati-hati ya. Jadi saya sarankan anak-anak di rumah harus hati-hati menyentuh benda yang kira-kira itu bisa menyebabkan kecelakaan ya. Jadi 2 hal kira-kira apa? Saya menulis pembahasannya adalah playing with fire, ya, playing with fire, 2, playing with sharp object, playing with sharp object. Jadi saya sarankan tidak boleh bermain api, kemudian tidak boleh bermain benda-benda tajam. Playing with fire, playing with sharp object. Ya, dengar ya siswa ya, tidak boleh bermain api, misalnya petasan, kembang api gitu ya, harus ada perlindungan dari orang tua, ada bimbingannya, jangan sendirian ya, takutnya nanti berbahaya atau accident, menimbulkan kecelakaan. Kemudian playing with sharp object, tidak boleh bermain benda tajam. Contohnya apa, Felicia? Benda tajam contohnya apa? Cutter, pisau ya. Seperti itu. Silakan diisi. Sudah selesai diisi, Hani? Hani? Sudah diisi? Gisel? Saya panggil Kai Velasco untuk baca ulang yang kamu tulis. Kai Velasco. Yes, Miss. Ya, 1. Write down objects that are made from 3 different materials. A. Material, teapot. Object made from it, metal. B. Material, clothing. Object made from it, fabric. C. Material, bookcase. Object made from it, wood. 2. Write down 2 unsafe things the children are doing that cause accidentals. 1. Playing with fire. 2. Playing with sharp objects. Next ya, page 75. Materials and objects. Material and object. Bahan dan benda. Different material for different objects.
bahan yang berbeda untuk objek yang berbeda. Oke, ini topiknya. Ada pembahasannya ya. Untuk number one ada di bawah tabel ya. Lihat, perhatikan tabelnya. Ada siswa namanya John. Ya, John. Dan ini sedang meneliti idenya. Ya, kira-kira idenya salah. Nah, ya, seperti ini idenya. John's idea for material: wood, glass, sponge, ice cream, cake, newspaper. Oke. Jadi, nama objeknya frying pan, saucer, umbrella, chair, shoes, drinking cup. Terbuat dari bahan apa? Oke. Nah, ini dia. Ini ide yang cemerlang ya, ide yang benar. Misalnya frying pan. Frying pan ini adalah kalau di dapur itu penggorengan. Tempat untuk goreng. Felicia Evania. Halo, Felicia Evania. Ditulis dulu ya, Felicia. Oke, frying pan ini adalah penggorengan. Jadi, bahannya dari apa? Metal. Metal ini adalah dari logam. Seperti kuali. Untuk goreng apa? Kuali ya. Nah, untuk goreng namanya frying pan atau penggorengan. Itu bahannya terbuat dari metal, kuali. Oke, nah kita lanjut untuk trouser. Oke, trouser ini adalah celana panjang. Trouser, celana panjang. Celana panjang ini terbuat dari apa? Pabrik. Pabrik itu dari kain. Nah, siapa yang punya celana panjang? Itu asalnya atau bahannya berasal dari pabrik, dari kain. Kemudian umbrella, payung. Payung terbuat dari bahan plastik. Ya, kemudian chair. Chair ini adalah yang untuk sit down. Kursi ya. Kursi biasanya bahannya terbuat dari wood. Kayu. Yang ini ya. Kemudian shoes, sepatu yang kita gunakan biasanya terbuat dari sintetik skin, kulit sintetis, dari kulit. Oke. Drinking cup, cangkir. Cangkir terbuat dari apa? Styrofoam. Oke. Ini saja. Kita lanjut untuk pertanyaan kedua, complete the sentence. Pabrik, kita lihat ya yang untuk pertanyaan kedua. Pabrik is a good material for a shopping bag because kain adalah bahan yang bagus untuk benda atau pembuatan tas, shopping bag, tas ya, tas belanja. Tahu tas belanja yang dari bahan kain. Fabric is a good material for a shopping bag because kain adalah bahan yang bagus untuk tas belanja ya. Karena, nah, kita isi pembahasan di sini ya. Because this type of fabric is very strong, so that it can carry large and heavy items. Oke. Jadi karena kain merupakan jenis bahan yang sangat kuat ya, sehingga dapat membawa barang yang berat dan besar. Itulah alasannya kenapa kita menggunakan tas belanja yang bahannya dari kain. Mungkin lebih kuat, lebih banyak muatannya begitu. Oke. Silakan ditulis. Untuk untuk option B, ya option B. Stone is a good material for a house because stone ini adalah batu. Batu adalah bahan yang bagus untuk sebuah rumah. Karena alasannya apa?
Stone is resistant to weather changes. Oke. Karena batu itu dinilai tahan terhadap perubahan cuaca. Jadi rumah kita itu temboknya itu bahannya dari apa? Dari batu. Perhatikan rumah kamu Hani, Adelia. Dari batu itu loh, Priscilla, Jocelyn. Sehingga kamu bisa berteduh di dalamnya. Ya kan Michael, Fiona, Alicia? Rumah kamu itu terbuat dari bahan batu. Temboknya atau dindingnya itu dari bahan batu Elvina, supaya tidak gampang roboh atau rusak dikarenakan faktor cuaca atau angin atau badai. Oke? Dan berdiri sangat kokoh sekali sehingga kamu nyaman di dalamnya. Benar ya? Oke, selanjutnya untuk option C, metal is a good material for a bicycle because metal, logam adalah bahan yang bagus untuk bicycle, sepeda. Karena, ini alasannya, metal is strong, lightweight, and resistant, and corrosion resistant. Ya, jadi maksudnya begini, logam itu kan bahannya kuat, logam ya. Kemudian selain kuat, ringan, dan tahan terhadap korosi. Kayak anti karat gitu mungkin ya. Sudah selesai? Masih menulis? Baik, saya mau panggil kembali untuk baca ya. Saya mau panggil Melody. Silakan dibaca yang kamu tulis. Silakan. Untuk nomor 2 saja ya, Melody. Untuk hanya nomor 2 saja. Baca aja. Fabric is good material for shopping bag because this type of fabric is very strong so that it can carry large and heavy items. B. Stone is a good material for a house because stone is rated resistant to weather change. C. Metal is good material for a bicycle because metal is strong, lightweight, and resistant, and corrosion resistant. Oke, good job. Selanjutnya saya mau panggil Siva Aska Asila. Siva Aska Asila. Silakan dibaca sekali lagi. Fabric is a good material for a shopping bag because this type of fabric is very strong so that it can carry large and heavy items. B. Stones is a good material for a house because stone is resistant to weather change. Metal is a good material for a bicycle because metal is strong, lightweight, resistant, and corrosion resistant. Oke, good job. Baik. Bagi anak-anak yang belum menyelesaikan pembahasan, terlambat menulis, tidak apa-apa, nanti boleh lihat rekamannya ya. Kita lanjut ya, karena waktunya berjalan. Oke, 76, halaman 76. 76, material and object. Oke. Silakan dibaca. Elton, Leandrew. Yes. Number 1 and number 5. Ya. Example of material. 2. Elson, In the classroom, you can
Sebentar, untuk nomor 1 ya, metal, wood, and plastic are example for material. Logam, metal ya, logam, wood, kayu, and plastik adalah contoh bahan material, itu maksudnya. Silakan dibaca kedua, Elson. In the classroom, you can see objects. Oke, di dalam kelas ya, di dalam kelas, in the classroom, you can see object. Kamu dapat melihat apa? Melihat benda, ya. Next, number 3. Which of these is not a material? Soft toy. Oke. Nah, ini adalah bahan yang tidak termasuk bahan material. Jawabannya apalah? Soft toy. Ini, mainan yang berbahan lembut. Tidak ya, bagiannya C. Oke, number 4. Pens are made from metal. Oke, pens itu adalah panci. Tahu panci? Yang untuk masak air. Panci are made from metal. Terbuat dari metal, artinya apa? Logam. Panci terbuat dari bahan logam. Next, number 5. Bottles are made from glass. Oke, botol minum. Sorry, botol minum ya. Ada yang terbuat dari kaca nggak? Nggak ya, plastik ya. Nah, ini adalah botol ya, yang terbuat dari kaca. Misalnya botolnya botol sirup dari kaca ya. Jadi botol terbuat dari kaca. Oke, ini saja. Kita lanjut untuk bagian B. Masih Elson yang membacanya. Silakan Elson, bagian B. A toy truck is made from the material plastic. Okay, a toy is made from the material plastic. Truk mainan ya, a toy truck ya. Truk mainan is made from, terbuat dari apa? Dari bahan the material plastic. Truk mobil-mobilan yang untuk main-mainan itu terbuat dari bahan plastik. Ini biasanya permainan anak laki-laki. Nah ya. Next, number 7. A window is an example of an object. It is made from glass, a type of material. Okay. A window is an example for an object. It's made from glass, a type of material. Misalnya sebuah jendela itu adalah contoh dari sebuah objek, ya kan? Nah, it's made from glass. Nah, si jendela itu terbuat dari apa? Lihat saja ventilasi rumah kamu. Dari apa bahannya? Glass. Glass itu dari kaca. Jadi jendela rumah kita terbuat dari kaca, ya. Oke. Jadi kaca itu sejenis material juga. Next, number 8. Every material has certain properties that make it useful to making sentient objects. Okay, every material has certain properties, ya, properties that make it useful for making certain objects. Every material, setiap bahan memiliki sifat. Properties ini artinya sifat-sifat bahan. Misalnya lembut, halus, kasar gitu ya, keras, itu sifatnya ya, properties. That make it useful, yang membuatnya berguna untuk membuat objek tertentu. Next, number 9. 9. Think about any object in your classroom. A. Name the object. Then B. Name the material it is made from wood. C.
Name two properties of the materials that make instable from this object, hard and rough. Okay, good job, Elson Andrew. Thank you ya. Think about any object in your classroom. Ya, coba kamu pikirkan tentang objek atau benda yang ada di kelas kamu. Ya, nama objeknya adalah desk. Meja yang ada di kelas, oke? Nah, terbuat dari apa sih meja tadi? Ingat, meja kelas terbuat dari apa? Ya, wood, kayu. Oke, apa sifat-sifat bahan kayu? Sifat kayu itu, ya, sifatnya adalah hard and raw, keras dan kasar. Itulah sifat dari si material bahan. Oke, kita lanjut page 77, halaman 77. Saya mau panggil Felicia Hutapea untuk baca di halaman 77. Felicia Hutapea. Halo. Yes, Miss. Okay. Properties of different materials. Topiknya ya. Properties of different materials. Sifat bahan, ya, bahan ini yang berbeda. Choosing material, memilih bahan. Okay. The table below show the properties of same material. Write which material you would choose to make that object. Do the same for any two other objects. Jadi ada tabel ya, tabel menunjukkan sifat dari bahan. Bahannya misalnya yang sudah disampaikan ya. Kemudian tulis nama bahannya bisa membuat benda apa. Nah ya, oke, silakan dibaca Felicia Hutapea, option A. Felicia. Halo, Felicia Hutapea. Iya, silakan dibaca. A. Cup, plastic. B. Ruler, plastic. C. Spoon, metal. D. Book, paper. E. Sweater, wool, miss. Oke, good job. Selanjutnya, Maura. Maura, silakan baca Maura. Sekali lagi. Yes, Miss. A. Cup, plastic. B. Ruler, plastic. C. Spoon, metal. D. Book, paper. E. Sweater and wool, miss. Good job. Selanjutnya saya mau lanjutkan. Ini saya anggap sudah selesai ya. Kalaupun ada yang belum siap, nanti lihat rekod saja ya. Di sini ada tabel. Tabel misalnya materialnya ada wood, metal, wool, glass, plastik, paper. Properti ini adalah sifat, misalnya hard. Hard itu apa? Keras. Shiny itu berkilau, kilap, berkilau. Fleksibel ini gampang di apa ya? Elastis, so elastis seperti karet, fleksibel. Rock ini artinya kasar. Waterproof, tahan air. Ini adalah sifat benda atau sifat bahan, material. Misalnya bahannya kayu, kasar. Bahannya metal, kasar. Wool itu fleksibel. Glass itu adalah
tahan air, gelas ya, kaca, plastik, tahan air, waterproof, itu sifatnya. Paper, fleksibel. Nah, seperti itu. Kita lanjut saja. Fill in the description for each object from question 1. Isi uraian tiap objek dari pertanyaan nomor 1. Ini sudah Miss tulis pembahasannya. Silakan dibaca Felisa Hutapea, Felisa Nasution maksudnya. Felisa Nasution. Yes, Miss. Silakan. Object A. Cup. Untuk bagian Yes, B, Miss. C, D, dan E. Silakan. D. Ruler. What it is used for? Nah, ini maksudnya gini, what it Object. is used for, untuk apa digunakan si penggaris itu? Maksudnya apa kegunaan penggaris? Nah, ya untuk apa digunakan penggaris? Material it's made from ini artinya terbuat dari apa penggaris? Bahannya terbuat dari apa? Apakah dari kaca, dari plastik? Nah, ya. Properties of the material. Sifat dari bahannya apa? Sifatnya misalnya penggaris itu bahannya kasar, lembut begitu ya. Oke, silakan Felisa Nasution. Material it is made from plastic. Properties of the material: hard, shiny, flexible, waterproof. C. Spoon. What it is used for dining tools. Material it is made from metal. What? Hard, shiny, waterproof. D. Book. Used for writing. Made from paper. Properties of the material: flexible. E. Sweeten. What it is used for? Winter clothes. Material it is made from wool. Properties of the material: flexible, Miss. Oke, good job. Sekali lagi ya, Siva Aska. Baca. A. B. Ruler. For measuring object. Plastic. Hard, shiny, flexible, waterproof. C. Spoon. For dining tools, metal. Hard, shiny, waterproof. D. Book. For writing. Paper. Flexible. E. Sweater. Winter coat. Wool. Flexible. Oke, good job. Baik. Ini saya lanjut saja ya untuk halaman 78. Halaman 78. Oke. Nah, number 1, masih di properties of different materials ya. Number 1. All materials have blank blank blank. C. Properties. Okay. Number 2. Shiny is the opposite of dull and rigid. Is the opposite of dandy. A. 3. If something is waterproof, water cannot pass through it.
Number 4, what comes from blank blank blank? Option C, tree. Okay. Number 5, glass is hard and it's usually transparent. Number 6, fabric can be made from wool, cotton, and hessian. Oke, maksudnya nomor 1 ini adalah semua bahan memiliki sifat. Number 2, mengkilap, ya, shine ini mengkilap. Lawan kata adalah kusam, ya, kusam. Kemudian kaku, lawan katanya adalah lentur, fleksibel, lentur, ya, atau longgar. Nomor 3 adalah jika ada sesuatu yang tahan air, artinya air tidak bisa melewatinya. Untuk number 4, kayu, wood, kayu berasal dari pohon. Number 5, kaca biasanya bersifat keras, ya, kemudian transparan, bening, ya. Untuk number 6, kain, pabrik kain dapat dibuat dari bahan apa? Wool, katun, dan goni. Itu dia. Yang terakhir untuk bagian D, ya. Oke, ini bagian D. Dibaca oleh Kai Velasco. Kai Velasco. Silakan baca, Kai. Yes, Miss. Oke, bisa dilihat. Complete the sentence. 7. Metal is hard. It can be shiny or dull. 8. Plastics are rough or smooth. They are also bendy or rigid. C. Answer on your own. 9. How does metal feel when you touch it? Hard and shiny. 10. What are clothes made from? Cotton. Oke, good job, baik. Untuk nomor 7 ya, logam itu keras. Logam biasanya berkilau atau kusam. Nah ya, nomor 8, bahan plastik adalah bersifat kasar atau halus. Jadi plastik ini bisa dibengkokkan atau dikakukan. Nomor 9, bagaimana permukaan logam ketika kamu menyentuhnya? Jawabannya apa? Keras, ya. Keras dan mengkilap. Oke, untuk nomor 10, terbuat dari bahan apa pakaian? Terbuat dari bahan katun. Nah, sekian dulu dari Miss. Edward Ginardi, saya perhatikan kamu tadi nggak pegang pensil ya. Kamu nggak menuliskan Edward Ginardi. Tolong diisi ya. Nanti bisa lihat rekaman ya. Ya, kalau lagi Zoom, lagi belajar, dilarang makan. Nah, ya dilarang makan, harus fokus belajar dulu. Ya, nggak boleh lagi begitu ya, Edward ya, harus jaga sikap. Oke, karena ini waktunya belajar. Setuju ya? Oke, jadi sekian dulu dari Miss. Bagi yang masih telat nulis, nanti lihat rekamannya. Ya, harus diisi. Karena sudah bakal sama-sama membahas. Ya, besok kita ketemu lagi, kamu sudah harus siap. Kita mau lanjut lagi bahasnya. Oke, selamat siang. Sekian dulu, jangan lupa diisi lihat rekaman nanti ya. Oke. Iya, see you. Bye-bye.